peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Di sini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian dan telah menyerbu ibu kota Yogyakarta. Saat itu, tanggal 19 Desember 1948 pada waktu subuh, militer Belanda melakukan serangan ke semua wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera, termasuk ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Sejarah Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai agresi militer Belanda II, sedangkan Belanda menamakan serangan ini sebagai aksi polisional. Agresi militer Belanda ini menegaskan pelanggaran Belanda atas persetujuan Renville. Dalam waktu singkat, ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, jatuh. Mendapat serangan tak terduga di pagi buta membuat pemerintah Republik Indonesia melakukan rapat kabinet mendadak dan darurat. Militer Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sudirman mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk meninggalkan ibu kota bersama militer, berjuang, bergerilya bersama rakyat. Namun, Presiden dan Wakil Presiden memutuskan tetap di dalam kota. Mereka menyerah kepada Belanda. Di tengah situasi kritis Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan surat kawat berisi mandat kepada Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi untuk membentuk kabinet pemerintahan darurat sekaligus mengambil penuh pemerintahan pusat Republik Indonesia. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Akibat agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948, para pemimpin Republik yang berada di Yogyakarta ditangkap dan dibawa keluar Jawa. Sementara, militer Indonesia keluar kota Yogyakarta mempertahankan Republik melalui perang gerilya bersama rakyat. Pemerintahan sipil Republik Indonesia berpindah kepada PDRI. Belanda mengumumkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena pemimpinnya sudah menyerah dan ditahan. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, dengan susunan Mr. Syafruddin Prawira Negara menjabat sebagai Ketua PDRI sekaligus Menteri Pertahanan, merangkap Menteri Penerangan dan juga Menteri Luar Negeri ad interim. Sementara, Mr. TM Hasan menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI sekaligus merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri serta Menteri Agama. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin pun berpidato. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa alaihi salam, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda, liciknya, curangnya, dan kejamnya. Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa, dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawanya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Kepada seluruh angkatan perang negara Republik Indonesia kami serukan,
Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh. Sejak itu, PDRI menjadi musuh nomor 1 Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Mr. T.M. Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan menuturkan bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai pemerintah dalam rimba Indonesia. Namun Syafruddin tak kurang akal. Ia pun membalas, "Kami, meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah Republik Indonesia. Karena itu, kami pemerintah yang sah. Tapi Belanda waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal, menurut Undang-Undang Dasarnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas, pemerintah Belanda tidak sah." PDRI menjadi penyelamat kedaulatan Republik Indonesia. PDRI menjadi bukti monumental aksi bela negara Republik Indonesia dari upaya Belanda kembali menjajah bangsa Indonesia. PDRI menjadi mata rantai sejarah Republik Indonesia yang sempat hilang selama beberapa bulan dalam upaya mempertahankan kedaulatan. Setelah perjanjian Romroyen, perjanjian yang inti isinya adalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948, salah satu pemimpin Republik dari Masyumi, Muhammad Nasir, meyakinkan prawira negara untuk datang ke Jakarta menyelesaikan dualisme pemerintahan Republik Indonesia, yaitu PDRI yang dipimpinnya dan Kabinet Hatta yang secara resmi tidak dibubarkan. Selanjutnya, diadakanlah sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, Bung Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, juga kembali sebagai Perdana Menteri. Peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Penetapan Hari Bela Negara ini dimaksudkan untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, bukan menjunjung tinggi oligarki dan rezim yang membunuhi bangsa sendiri.